Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Firmansyah, NPM 719212759. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan partisipasi kerja. Menurut Stephen Infalco dalam mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan. Teori motivasi. Menurut Hasibuan, teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kepuasan, yang memuaskan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dan dalam diri orang yang mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori motivasi proses, yang memuaskan pada bagaimana motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan sebagai menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga, teori pengukuhan, yakni yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan memberikan kompensasi, misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Herzberg, mengklaim telah menemukan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama, yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antara pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Yang kedua, motivasi faktor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup kebersihan pengakuan pekerjaan yang menentang peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Tujuan motivasi menurut Hasibuan, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi ke penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan, ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif. Manajer motivasi
bawahan dengan memberikan hadiah sebagai mereka yang berpartisipasi di atas partisipasi standar dengan motivasi positif. Semangat kerja bawahan yang meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi negatif, manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat akibat kurang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.